Aku tahu bahwa dadamu itu kadang nyesek dengan ulah mereka dan tingkah mereka itu. Tapi udahlah, kamu mesti sabar. Itu juga berulang kali di dalam Al-Quran. Di akhir surat Ali Imran ditutup, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Ya kan? Jadi 4 berturut-turut perintah ini menunjukkan bahwa bersabar itu berat. Lalu kemudian membentuk kesabaran itu berat. Lalu saling mengikat di antara orang-orang yang bersabar dan tetap istiqomah di dalam tujuan, itu bukan pekerjaan yang ringan. Yang ada adalah bahwa kayaknya gue sudah bosen deh di sini. Coba cari nuansa baru. Nah kan gitu. Karena kalau ada nuansa baru itu ada peluang untuk menjadi ketua. Kan gitu kan? Kalau di situ terus ya gitu. Nah, jadi makanya pemekaran wilayah itu sebetulnya di samping ikhlas karena Allah, ada peluang pada jadi ketua. Kan gitu kan, minimal kalau pemekaran kabupaten dibutuhkan bupati dan wakilnya, dibutuhkan kapolres dan wakilnya, dibutuhkan sekian camat. Kan gitu kan? Ini semuanya harus dipikirkan dan itu adalah termasuk min as-saqafah al-mu'asirah. Itu adalah termasuk wawasan kekinian yang harus dipahami dan diketahui. Kalau tidak dipahami, maka jamaah masuk surga itu insya Allah penghuninya model-model. Penghuni yang populer di dunia lalu masuk surga juga ada. Penghuni yang tidak populer di dunia lalu masuk surga juga ada. Penghuni yang keren, artinya dalam arti jadi penampilannya semuanya itu juga ada. Lalu kemudian yang miskin banget juga ada. Itu adalah cuman pilihan aja kok. Saya pengennya keren, berpuasa dan ini tapi tetap menjadi raja di surga, kan boleh aja kan. Nah jadi seperti itu. Nabi juga begitu. Nabi itu ada yang keren banget dengan semua penampilannya. Sulaiman keren di dunia tapi keren di surga juga kan. Nah kan gitu. Jadi seperti itu. Ada yang cuman sabar melulu. Nabi Yunus, Nabi Ayub. Jadi tetap di surga juga. Milihlah yang mana. Kalau bisa, kalau saya mendorongnya adalah mari kita mempunyai gaung yang hebat tapi tetap konsisten dan masuk surga. Karena orang jadi orang kecil di dunia itu repot jamaah. Suka dikorbankan. Makanya Yusuf meskipun benar dikorbankan karena ada atasannya. Jadi kalau ada kasus itu yang dikorbankan adalah yang bawahannya. Makanya Yusuf alaihissalam bilang, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Aku senang penjara kok ya Allah, enggak apa-apa. Tapi ketika ditawarin untuk keluar, maka dia bilang, qala ma khatbukunna idrawattunna Yusufa an nafsi. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Yusuf tidak mau keluar kecuali sudah mendapatkan rehabilitasi dan pengakuan. Maka raja harus mengumpulkan perempuan-perempuan yang masih hidup dulu yang menyaksikan kasus. Wahai para para PKK atau apa? Kalau dulu ada istri-istri pejabat itu apa sih namanya tuh? Dharma wanita. Wahai dharma wanita, apa sih pendapat kamu tentang Yusuf? Ya kan gitu kan? Qala ma khatbukunna. Jadi qulna hasya lillah. Kami ini tidak melihat bahwa Yusuf itu jelek. Jadi Yusuf itu adalah orang baik. Lalu karena persaksian sudah muncul, akhirnya ngaku yang punya kasus. Betul, al-ana hashasal haqqu. Yang ini benar, memang dulu saya yang salah. Nah ini penting. Lalu mendapatkan pengakuan, kita harus mendapatkan legitimasi sosial terkait dengan lingkungannya. Kalau di lingkungan sini harus mendapatkan legitimasi sosial bahwa si X itu adalah orang baik dan orang yang peduli. Legitimasi ini penting. Memang kalau dalam kacamata akidah, jadi pekerja untuk cari popularitas adalah musyrik. Tapi pekerjaan besar membutuhkan
Jadi modal diantaranya popularitas. Kalau orang tidak dikenal orang, mau dimuncul-munculin, memang itu orang dari hutan mana? Kan ditanyakan, jadi harus muncul, dimunculkan. Seorang muslim harus pinter menyiapkan yang disebut mimbar. Jadi kalau di sini ada ustadz atau syekh yang bagus, silahkan ciptakan mimbar, biar muncul di permukaan di lingkungan sini. Kan gitu, karena apa? Dengan sultan, dengan kekuasaan, itu adalah persaksian semua juga para salafus soleh, termasuk Utsman bin Affan, adalah dengan adanya kekuasaan, maka Al-Quran bisa tentunya diterapkan secara menyeluruh. Kalau tidak dengan kekuasaan, biarin orang pada jalanin sendiri-sendiri, yang terjadi repot karena semua ustadz punya penafsirannya sendiri. Nah, ini luar biasa. Makanya Al-Quran akhirnya dilegalisir dengan kekuasaan. Begitu. Sebelumnya belum dilegalisir dengan kekuasaan. Ada mushafnya Ibnu Mas'ud, ada mushafnya Ubaid, ada ini. Yang timbul adalah muridnya, guru saya tidak begitu kok. Guru saya repot. Ketika sudah dilegalisir dengan kekuasaan, maka disaksikan oleh semua yang hidup dan para ahli surga yang masih ada, maka ridho semuanya ini. Mendapatkan klarifikasi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kalaulah seandainya saya berada di posisi Utsman, maka saya juga akan melakukan itu. Itu clear. Yang anehnya, orang yang mengaku pengikutnya Ali suka bilang punya Quran sendiri, padahal Alinya ngomong begitu, kan begitu. Nah, ini saya kira haisiat yang luas begini memang kita harus sering ungkap supaya melengkapi pemahaman kita. Saya kira itulah. Jadi Qurannya pegang, hadisnya pegang, baca rokoek lah. Rokoek itu yang ceritanya tentang mati juga, lo kan gitu kan. Baca kitabnya Imam Al-Qurtubi, Tadhkiratul Maut fi Umuril Akhirah, itu bisa nangis juga itu. Kayak budaya Umar bin Abdul Aziz, setiap malam meskipun begitu dia itu ngumpulin para ahli fikih, ini mudzakarah, dan itu nangis. Lalu kemudian Harun Ar-Rasyid yang umurnya cuma 45 tahun, itu luar biasa. Dia juga jadi setiap malam, coba dicek nanti para ustaz, setiap malam sholat sunatnya itu 100 rakaat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal kekuasaannya hebat banget, duitnya banyak, kendaraannya banyak, pembantu perempuannya itu 1000. Mungkin ustaz baru dengar ini ya. Jadi Harun Ar-Rasyid itu pembantu perempuannya itu 1000. Tentunya ibu-ibu kalau dengar ini pada kesal, ya kan gitu kan? Itu luar biasa. Artinya dia juga hebat di dalam dakwahnya, hebat di membuat jalur dari Irak ke Mekah. Ini luar biasa, tapi toh juga di dalam dunia luar biasa. Nah, gitu. Saya kira milih yang hebat lah. Maknailah Rabbana atina fid dunya hasanah itu, ya Allah jadikan orang sukses di dunia dan orang sukses di akhirat. Kira-kira begitu. Baik, mungkin cukup ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ali Ahmadi. Dan perlu kami sampaikan bahwa insya Allah beliau ini akan rutin tetap ya mengisi di majelis taklim kita setiap 2 bulan sekali. Jadi kita akan bertemu beliau lagi di 2 bulan yang akan datang atau tahun depan. Tahun depan ya. Baiklah, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.